Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, students, today we will continue our material, and in this occasion we will talk about future continuous tense. And for this occasion, we will only learn about the functions of future continuous tense. So let's move to the first function. The first function is to refer an activity that will or being carried out at a time in the future with a specific time description. Jika diterjemahkan, untuk merujuk kepada fungsi future continuous tense adalah merujuk kepada aktivitas yang akan atau sedang berjalan pada waktu tertentu dan waktu tertentu tersebut ditentukan. Seperti contohnya di kalimat-kalimat ini ada specific time ya, waktu yang terkhusus pada waktu yang akan datang. Seperti contoh kalimat pertama, Lukman will be calling you at 8 o'clock tomorrow morning. Jadi tomorrow morning adalah menunjukkan waktu yang akan datang. Kemudian ada 8 o'clock. Nah, 8 o'clock di sini menunjukkan specific time. Contoh selanjutnya, Akmal will be coming home this Sunday morning. This Sunday morning adalah specific time yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Contoh yang ketiga, Kemal will be swimming at 4 p.m. 4 p.m. adalah specific time-nya. Okay, let's move to the second function. The second function is to show which event is happening in the future when there is another event that also occurs in the future. Untuk menunjukkan kejadian mana yang sedang terjadi ya, ingat yang sedang terjadi di antara dua kejadian yang ada di masa depan. Ya, misal ada kejadian A dan B. Nah, ini kejadian A yang terjadi, yang sedang terjadi. Sedangkan kejadian B mungkin belum terjadi ya. Jadi fungsi future continuous tense adalah menunjukkan kejadian mana yang terjadi, yang sedang terjadi di masa yang akan datang. Contohnya, I will be playing games when you come tonight. Ya, jadi playing games di sini adalah kejadian yang sedang terjadi ketika you datang. When you come tonight ya. Berarti di sini ketika you datang, yang sedang terjadi adalah I will be playing games. Saya akan sedang bermain games ya. Begitu. Kemudian yang kedua, I will be exercising when my brother comes tomorrow. Sama seperti tadi, yang sedang terjadi when my brother comes adalah exercising ya. Kemudian yang ketiga, my father will be reading a newspaper when you come to my house. Ya. Jadi yang sedang terjadi adalah bapaknya sedang membaca koran ketika you come to my house. Ya, begitu. We move to the third function, that is to predict or guess about someone's actions or feelings in the future. Untuk memperkirakan atau menebak, memprediksikan begitu ya, about someone's actions or feelings. Untuk menebak atau memprediksikan kegiatan seseorang atau perasaan seseorang di masa yang akan datang. Contohnya, I think he will be buying some new shoes after he gets paid.
I think they will be asking you after this. Ya, jadi si pembicara menebak bahwa bahwa seseorang akan membeli beberapa sepatu baru ya setelah dia mendapat bayaran begitu ya. Kemudian contoh yang kedua, si pembicara menebak bahwa mereka akan bertanya setelah ini ya. Gitu. Jadi fungsi yang ketiga adalah untuk menebak atau memprediksikan apa yang akan terjadi ya di masa yang akan datang. Gitu. We move to the fourth function, that is in the interrogative form. Ingat, interrogative form adalah kalimat tanya ya, especially with you, khususnya dengan kata you ya. Jadi kalimat tanya yang menggunakan kata you begitu ya. To distinguish between a simple request for information and an invitation. Jadi kalimat tanya yang menggunakan you di sini untuk membedakan antara permintaan untuk antara menanyakan informasi ya, lebih tepatnya menanyakan informasi atau ajakan. Langsung kita menuju contoh saja biar lebih mudah. Yang pertama ya, perhatikan. Will you be coming to my house tonight? Will you be coming to my house tonight? Ini adalah salah satu kalimat yang menunjukkan si pembicara menanyakan informasi ya. Will you be coming to my house tonight? Akankah kamu datang ke rumahku malam ini? Ya, jadi ini untuk menanyakan informasi. Kemudian kita lihat ke contoh selanjutnya. Will you come to my house tonight? Akankah kamu datang? Lebih tepatnya itu kamu datang nggak ke rumahku malam ini? Ya. Jadi untuk untuk mengajak ya. Will you come to my house tonight? Nah, perbedaannya adalah yang pertama menggunakan future continuous tense, yang kedua menggunakan simple present. Simple future tense ya. Yang pertama menggunakan future continuous tense, yang kedua simple future tense. Nah, perbedaan yang pertama adalah untuk menanyakan informasi, yang kedua untuk mengajak. Will you come to my house tonight? Ya, ini adalah kalimat ajakan. And then we move to the last function, that is to project ourselves into the future and see something happening. Jadi kurang lebih artinya adalah untuk membayangkan diri kita di masa depan, atau kita berangan-angan sedikit gitu di masa depan tentang apa yang akan kita lakukan di masa depan ya, seperti rencana seperti itu ya, kita merencanakan kegiatan kita di masa depan. Contoh yang pertama, next week I will be playing badminton in my backyard. Next week I will be playing badminton in my backyard. Next month I will be visiting my grandmother. Next month I will be visiting my grandmother. Ya, dua kalimat ini adalah contoh kalimat rencana dari si pembicara untuk melakukan kegiatan tertentu di masa depan. Okay, thank you for your attention. I think that's all for the explanation of the function of future continuous tense. I hope you understand my explanation. And after this video, as usual, you have to answer some questions in our Google form by clicking the link. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.